Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulurku sebangsa dan setanah air, semoga dalam keadaan sehat tak kurang suatu apa. Jumpa lagi bersama channel Jagat Mataram Official. Dalam kesempatan ini, saya akan menampilkan sebuah video, atau lebih tepatnya wawancara singkat antara Gusmar KB Nusantara dengan Kiai Haji Halwani Nawawi, pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo, dengan tema peran mursyid thariqah dan murid thariqah dalam memperjuangkan kemerdekaan dan melawan penjajahan Belanda. Dalam hal ini, Kiai Haji Halwani juga membantah pernyataan atau fatwa Mufti Batavia Usman bin Yahya yang mengatakan bahwa pertempuran ulama-ulama Nusantara, pertempuran ulama-ulama thariqah itu bukan jihad. Hal ini juga diamini oleh Rumail Abbas yang akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan di sosmed. Itu mengatakan pada saat melawan penjajahan Belanda itu dikatakan pemberontak. Sebaliknya, penjajahan Belanda dikatakan pemerintahan yang sah. Bagi saya ini statement yang kurang ajar, karena tidak menghormati para pendahulu kita, para pejuang kita dalam berjuang melawan penjajahan Belanda di bumi Nusantara. Karena para pendahulu kita itu berjuang mati-matian untuk kemerdekaan, di mana penjajahan di atas bumi itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang terpenting, pembicaraan antara Gusmar KB Nusantara dengan Kiai Haji Halwani perlu kita ketahui, perlu kita pahami, dan pada akhirnya beliau ini menyampaikan hal-hal yang saya kira sangat penting untuk kita ketahui, kita pelajari bersama, kita simak bersama, karena hal seperti ini perlulah untuk dicerna atau perlu kita kaji. Masalah Anda sepakat atau tidak, yang terpenting mari kita simak bersama. Di sela-sela acara ini kita berkesempatan untuk berwawancara dengan Romo Kiai Haji Halwani, Guru Besar Mursyid Thariqah Qadiriyah Falsafandiyah di Jawa Tengah, khususnya di Purworejo. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Pak Mar. Sehat Kiai, alhamdulillah. Maturun Kiai wektalipun waktunya. Jadi begini Kiai, tidak banyak yang ingin saya tanyakan pada Kiai. Dua hal mungkin topik utamanya. Yang pertama terkait dengan peran mursyid thariqah di dalam melawan penjajahan Belanda. Yang kedua nanti sejarah berdirinya Jatman Indonesia. Jadi yang pertama Kiai, saya sering mendengar ceramah Pak Kiai bahwa yang paling berani melawan penjajahan Belanda adalah para mursyid thariqah. Itu harus Kiai. Ya, harus. Bisa diceritakan mungkin Kiai. Jadi sejarah telah membuktikan para pengusir penjajah di garis terdepan adalah para santri sekaligus guru-guru tarekat. Seperti yang masyhur,
berkecamuknya perang di Banten melawan penjajah itu juga atas inisiatif para guru tarekat, khususnya para murid-murid Syekh Abdul Karim Banten. Lah di Jawa Tengah ada seorang santri sekaligus tokoh tarekat yang masyhur, yang namanya Ki Abdul Hamid, nama Jawanya adalah Ontowiryo, nama pahlawannya Diponegoro. Kan masyhur. Ya, jadi perang Jawa. Ya, walaupun cuma 5 tahun, tapi bikin pusing pemerintah Hindia Belanda. Uang kas pemerintah Hindia Belanda habis, bahkan Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi tokoh tarekat itu Diponegoro. Iya. Kemudian yang di Banten, Kiai, kita kan tahu bahwa itu perang yang dipelopori oleh guru-guru musik Thariqah Qadiriyah wal Sabandiyah di bawah komandonya Syekh Abdul Karim Banten. Tetapi kita juga tahu ada sejarah yang mengatakan bahwa pada saat itu seorang mufti Belanda yang namanya Usman bin Yahya mengeluarkan fatwa bahwa itu bukan jihad. Padahal ketika itu pertempurannya jihad, ya, bukan sabil. Itu bagaimana ya bisa ada fatwa bahwa pertempurannya kiai ulama-ulama Thariqah di Banten dikatakan bukan jihad. Yang jelas pernyataan Mufti Batavia tadi menurut saya tidak tepat. Orang jelas Belanda itu menjajah kita, ya. Ini kok nggak dikatakan jihad, ya? Ya itu pernyataan yang nggak tepat. Ya. Dikatakan batil kalau dalam bukunya itu. Ya. Bahkan kemudian ajaran Thariqah kita juga dinyatakan sebagai ajaran yang hurul, katanya, fatwa berikutnya itu. Ya, jadi tarekat ini, jadi kalau kita lihat di dalam sebuah ayat Al-Quran, kan ada ayat la yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda. Nggak bakal dapat syafaat kecuali yang sudah berjanji kepada Allah. Maksudnya janji di situ, Al-Imam Hakim itu dalam kitab Qasaul Khalaik menafsiri ayat ini. Qauluhu illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda. Ai illa man ittakhadha talqina dzikri tauhid minallahi biwa sitatis syaihi al-hayyi al-kamili al-musalsili ila sayyidil kaunaini ila jibrila ilallahi rabbil alamin. Artinya gak bakal dapat syafaat kecuali yang sudah berjanji kepada Allah. Adapun maksudnya janji kepada Allah, Imam Hakim mengatakan yaitu orang yang sudah talqin, sudah dapat ajaran zikir dari Allah dengan perantaraan guru mursyid yang masih hidup, yang sempurna, yang kamil, yang mempunyai mata rantai silsilah sampai Nabi, sampai Jibril, sampai Allah. Jadi maksudnya beat itu adalah talqin. Maka jadi beat di mana talqin? Maka orang-orang benar wis talqin kok durung kuwi gitu. Jadi beat dalam arti talqin. Dan talqinnya itu dengan perantaraan mursyid, syekh yang masih hidup. Jadi kalau talqin biat kepada syekh yang sudah wafat itu nggak bisa diterima. Yang masih hidup, yang sempurna, yang kamil. Mursyid yang sempurna adalah mursyid yang dapat ijazah dari mursyid lain yang sempurna. Itu namanya kamil. Oke. Terima kasih, ya. Jadi fatwa sesat itu barangkali mungkin punya motif politik ketika itu. Zaman Belanda. Jelas, itu jelas.
dalam rangka melemahkan perjuangan Kiai Toriko. Yang terakhir ini Kiai, yang terakhir ini mohon maaf sebelumnya terkait dengan polemik yang hari ini masih belum kelar Kiai. Polemik terkait dengan silsilahnya para hamba. Atas temuannya Kiai Majuddin Usman Banten. Saya sudah baca kitabnya, referensinya. Ini menurut Kiai bagaimana untuk mengakhiri itu? Ya, saya nggak tahu persis ya. Okay. Cuma kalau itu memang hasil riset ilmiah, ya dijawab dengan riset ilmiah, nggak sekedar komentar gitu. Itu diskusi yang terbuka. Karena itu riset ilmiah ya dijawab dengan ilmiah, bukan sekedar komentar gitu. Menurut saya. Banyak yang berpendapat begitu. Cuman hari ini memang kita masih bingung semua Kiai. Siapa dan bagaimana ini polemik itu kira-kira akan diakhiri. Karena PBNU sendiri sampai hari ini nampaknya juga belum memberikan tanggapan yang serius terkait hal itu. Kalau menurut Kiai sendiri perlu nggak itu diselesaikan atau biarkan mengalir begini aja Kiai? Menurut saya perlu. Biar kita kan nggak kasih PR ke anak cucu tuh. Terkait sejarah juga kan Kiai? Terkait sejarah juga. Karena saya sering mengatakan Anda jangan suka memotong sejarah. Kan saya bilang kayak ketika Anda memotong sejarah, pada saatnya sejarah Anda pasti dipotong oleh Allah. Dan nampaknya saat ini sedang terjadi. Ya. Oke. Terakhir ada sesuatu hal yang penting mungkin yang dia ingin sampaikan di luar yang saya tanyakan tadi. Ya, saya menganjurkan warga NU yang belum tarekat untuk ikut tarekat. Kita tahu Mbah Hasyim Asy'ari pun tarekat. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu guru syariatnya adalah Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Guru tarekatnya Mbah Hasyim Asy'ari itu talqin bi'at tarekat Qadiriyah Naksabandiyah kepada Ki Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan Tipo Menggolo Termas Pacitan Jawa Timur. Jadi menjadi NU juga tarekat. Itu. Saya punya bukunya yang menerangkan itu, keluaran Pondok Tebu Ireng yang ditandatangani oleh Profesor Tolha Hasan. Ternyata Mbah Hasyim itu tarekat. Makanya dan Mbah Hasyim punya cucu pernah jadi posisinya ya tarekat Gus Dur. Gus Dur guru syariatnya pertama Ki Haji Fathah Hasyim Tambak Beras Jombang, kedua Ki Haji Khudari Ihsan Tegarjo Magelang. Adapun guru tarikatnya Gus Dur tahun 83 talqin bi'at Qadiriyah Naksabandiyah kepada Ki Haji Son Haji Jimbun Giwang Retno Serwon Kebumen, mertuanya Ki Haji Asrori Kedinding Surabaya. Gus Dur juga tarekat. Ini sejarah. Dan untuk orang awam ini kan kita kan orang awam kayak kita ini kan doa sekian banyak kan gak hafal. Ada jalan keluar. Allah kan berfirman dalam hadis qudsi, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taitu qabla ayyas'alani. Firman Allah. Barang siapa yang sibuk berzikir kepadaku sampai gak sempat minta apa saja, gak sempat berdoa apa saja, aku kasih apa saja sebelum minta apa saja. Maka zikir bisa diganti doa. Biar supaya rutin, ya pakai guru namanya tarekat. Yang dikatakan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Halwani Nawawi bahwasanya mursyid thariqah dan murid thariqah ini punya andil besar dalam memperjuangkan kemerdekaan. Seperti apa yang disampaikan beliau, para pengusir penjajah garda depan, yaitu para santri sekaligus guru-guru thariqat, seperti yang masyhur berkecamuknya perang di Banten dalam melawan penjajahan Belanda atas inisiatif para guru-guru thariqat, khususnya murid thariqat Syekh Abdul Karim Banten.
Sekian, semoga bermanfaat. NKRI harga mati Nusantara milik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.